Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Balik lagi di Nurina Tok Tok. Kali ini Nurina akan tok tok alias bicara-bicara mengenai cara gimana ya, melatih supaya kita bisa bermental baja. Puyeng nggak sih ngomongnya? Ya pokoknya kita akan berlatih bagaimana caranya kita bermental baja gitu kan. Banyak nih, ada mungkin di antara teman-teman juga merasakan gitu ya, apabila dalam hidup itu kita Allah menitipkan musibah gitu, teman-teman kan pasti ininya responnya tuh aduh ya ampun kok berat banget ya, aduh kok musibah lagi ya, aduh kok begini ya, kok begitu ya gitu. Kita belum apa-apa sudah down duluan ya kan. Sementara Allah juga menitipkan musibah itu nggak selamanya dalam hidup kita ya kan. Bukan pada saat musibah itu datang terus aja sampai kita dipanggil sama Allah musibah itu akan ada, kan nggak mungkin juga ya. Jadi ya kadang-kadang tuh kita tuh sudah berkecil hati duluan gitu, padahal kita seharusnya menyikapi musibah itu dengan bermental baja gitu loh ya kan ya. Tapi kadang-kadang gimana caranya gitu, saya nggak bisa, saya nggak kuat menerima ini. Nggak boleh gitu. Sekarang kita belajar yuk gimana caranya melatih diri supaya kita bermental baja. Ini kebetulan nih ya, sumbernya dari seorang psikolog yang menempuh pendidikan di Universitas Harvard gitu ya, namanya Dr. Courtney Warren. Ya, Dr. Courtney Warren ini dia bilang dalam membangun mental yang tahan banting itu atau mental yang baja itu, kita harus sering-sering mengucapkan sejumlah kalimat ajaib. Apa itu kalimat ajaibnya yang bisa membuat mental kita seperti baja? Ini dia, catat ya teman-teman. Yang pertama adalah kalimatnya I got this, saya bisa melalui ini. Itu ya. Kalimat pertama yang diucapkan orang tangguh saat menghadapi tantangan adalah saya bisa melalui ini. Ya, walaupun dalam hati kecil aduh susah banget, jangan sampai keluar kalimat itu dari mulut kamu. Gak apa-apa dalam hati aja, tapi dari mulut itu yang keluar adalah saya bisa melewati ini, saya bisa melalui ini. Ini hanya sementara dan saya pasti bisa melalui ini. Ya. Kita harus optimis. Nah, ini relate sama tok-tok kita sebelumnya, yaitu mindset. Kita mengatur mindset kita bahwa kita kuat dan mampu. Ya, kekuatan mindset itu luar biasa loh teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, kita harus ucapkan saya bisa melalui ini. Bismillahirrahmanirrahim, saya bisa. Oke? Ya. Terus kalimat kedua yang ajaib yang akan melatih mental kamu menjadi bermental baja adalah saya tidak akan membiarkan diri saya menjadi korban. Terus sebentar. Aduh, ini gimana? Ada kalanya kita menghadapi momen keterpurukan, kita menganggap diri kita sebagai korban. Contoh, kalau misalnya musibah itu datang dari pasangan atau dari siapapun gitu ya, dari orang lain, dari tetangga, dari teman, dari keluarga, kita secara naluri bilang aduh gara-gara dia nih gue begini, gara-gara dia aku mengalami hal seperti ini. Itu nggak usah nggak usah mikir kayak gitu ya teman-teman ya, biarin aja. Memang kita berpikiran positif aja. Mungkin Tuhan menitipkan musibah ini melalui si Anu gitu ya.
Contohnya misalnya kalau teman-teman, karena saya bisnisnya Oriflame ya, jadi saya ngomonginnya Oriflame dulu nih. Kalau misalnya teman-teman bisnis Oriflame-nya tiba-tiba ada satu leadernya, satu downline leadernya yang kakinya kurang kuat, nah jangan langsung bilang ih gara-gara dia nih, ih gara-gara dia sih ini kakiku yang ini jadi bermasalah gitu. Gak boleh gitu ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Ya ada masalah ya nggak masalah, nggak apa-apa, tapi jangan sampai ini gara-gara dia nih, abisnya dia sibuk banget, abisnya dia sakit sih, jadi kayak loh, sakit itu kan bukan maunya dia gitu ya kan. Gara-gara dia sakit, dia nggak bisa maksimal mengembangkan bisnisnya, jadinya aja kayak begini. Sakit itu bukan kemauan dia pastinya kan. Nah, jadi jangan menyalahkan orang lain atau merasa diri menjadi korban gitu. Tapi yang harus kita lakukan adalah oke, sudah terjadi seperti ini, selanjutnya bagaimana saya bisa bangkit dari hal seperti ini, dari keadaan seperti ini. Nah, itu yang bikin kita bermental baja tuh di situ ya, bagaimana saya bisa bangkit dari masalah seperti ini. Ya, jadi jangan nyalain orang terus. Oke, selanjutnya adalah hidup itu berat. Bener gak sih? Sebagian orang bilangnya hidup itu berat, ada yang ya alhamdulillah, sebagian orang bilangnya ya alhamdulillah biasa-biasa aja hidup saya, bahagia saja hidup saya. Nah, apakah orang yang berbahagia dan orang yang hidupnya berat itu Allah pilih kasih? Enggak kan? Itu hanya cara berpikirnya aja. Yang bilang berat ya berarti ya berat hidupnya menurut dia, tapi yang bahagia-bahagia aja belum tentu dia sebenarnya sebahagia yang kamu pikirkan, ya kan? Tapi dia bisa bilang saya bahagia karena dia merasa bahwa it's okay, I'm okay dengan masalah-masalah seperti ini, I'm okay gitu loh, ya kan? Nih saya bacain dulu ya. Saat dihadapkan kondisi sulit, seorang bermental tangguh tidak melulu menghindari persoalan. Mereka menerima hidup itu memang sulit. Fase penerimaan ini mendasari keinginan mereka untuk bangkit. Nah, bedanya tadi saya bilang kan, bedanya antara yang bilang hidup saya berat dan hidup saya bahagia-bahagia aja, itu dalam penerimaannya. Ya, mereka paham gitu, Oke, yang bahagia nih ya, orang yang bahagia. Oke, keadaannya seperti ini, saya terima kasih ya Allah atas musibah ini. Saya akan berusaha untuk mengatasinya, dan saya akan berusaha untuk tetap bahagia. Sementara yang bilang hidup ini berat, aduh ya Allah, udah keadaannya begini, anak sakit, suami begini, begitu segala macam, ini si downline ini begini lagi, aduh hidup saya itu berat banget. Kamu mau jadi yang mana? Menjadi orang yang bahagia itu apa yang pengen hidupnya berat? Ya, jadi kalau misalnya kamu mau hidup bahagia seperti orang bahagia tadi ya, yang bermental baja tadi, terima aja ya, penerimaan, acceptance ya, saya terima, dan langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah ini saya akan begini gitu. Insya Allah dalam merencanakan akan begini tadi, insya Allah akan lebih ringan langkahnya karena kamu sudah menerima ya, penerimaannya sudah ada gitu maksudnya ya. Selanjutnya adalah kalimat yang biasa kalimat yang biasanya diucapkan oleh orang bermental baja adalah, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Nah tuh kan relate banget sama yang tadi ya. Mengatur perspektif terhadap suatu hal menjadi penting untuk perkembangan diri seseorang. Mereka dengan mental tangguh akan bertanya saat menghadapi tantangan. Menghadapi tantangan ya, seorang yang bermental tangguh itu tidak akan pernah bilang dirinya menghadapi kesulitan, tapi mereka akan bilang mereka menghadapi
tantangan. Ya, kalimatnya adalah apa yang bisa saya pelajari dari hal ini. Kalimat tersebut juga membuktikan bahwa mereka terbuka untuk segala hal. Ya kan? Jadi jangan menutup diri. Aduh ya ampun, ini musibah kok berat banget. Itu menutup diri, artinya otak kamu tidak akan terbuka dengan solusi kalau begitu caranya. Ya, jadi setelah menerima tadi seperti yang tadi saya udah bilang, setelah menerima, diam dulu, terus udah gitu mulai deh melakukan perencanaan, melakukan planning. Oke, untuk keluar dari masalah ini, dari tantangan ini, saya harus apa? Gitu. Saya harus pelajari dulu, langsung ditulis. Saya harus begini, saya harus begini, ya. Saya harus rekrut lebih banyak, gitu. Saya harus memberikan training lebih banyak, atau saya harus ikut training lebih banyak supaya wawasan saya lebih maju lagi. Saya akan minta upline saya untuk memberikan training spesifik yang kamu butuhkan. Nanti akan saya akan saya teruskan ke downline saya supaya mereka juga bisa bangkit dari masalah seperti ini. Gitu kira-kira ya. Kalimat selanjutnya, saya udah nggak tahu berapa ini, udah banyak banget, adalah saya butuh waktu. Nah ini ya, setangguh-tangguhnya seseorang, dia pasti akan butuh waktu. Untuk apa? Untuk meregulasi emosi dia. Ya. Jadi kalimat saya butuh waktu itu membuat dia akan bersiap-siap untuk menghadapi krisis yang memberikan mereka ruang untuk mengatur emosi, ya kan? Nah ini juga yang diajarin oleh Ibu Maria. Teman-teman tahu Ibu Maria nggak? Ibu Maria itu adalah Diamond Director pertamanya Oriflame. Ya, waktu itu saya berkesempatan ngobrol sama beliau dan Ibu Nani, ya Maria Nani gitu kalau nggak salah ya. Siapa ya? Ibu Diah yang di Bandung itu tuh, Ibu Diah, tahu kan ya teman-teman ya? Ibu Diah Diamond Senior kita, Diamond Director Senior Diamond Director Senior Oriflame maksudnya. Waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol ya, ingat banget di acara apa waktu itu ya. Waktu sempat ngobrol-ngobrol, terus biasa lah ya kalau ketemu orang-orang hebat seperti itu kan, saya suka cerita, ini Bu, jaringan saya tuh begini gitu ya. Terus apa yang Bu Nani ngomongin? Dia bilang, nggak apa-apa Nurina, kamu capek, nggak apa-apa. Kalau kamu capek, kamu berhenti dulu kerjain Oriflame-nya. Kamu jalan-jalan dulu, nggak apa-apa, jalan-jalan aja. Kemana aja yang kamu suka, nggak apa-apa. Kamu makan-makan dulu, kamu main-main dulu, atau kamu sesimpel kamu nonton TV aja dulu, hilangkan dulu pikiran. Ya, setelah kamu selesai, setelah kamu cukup waktunya, kan kamu butuh waktu nih untuk memproses semua ini. Setelah kamu pikir kamu cukup waktunya, udah selesai jalan-jalan, udah selesai makan-makan, ya udah kerjain lagi. Itu yang Ibu Diah dan Ibu Nani nasihatin ke saya. Ya, jadi kalau teman-teman lagi ada masalah sama jaringannya, santai aja. Ya, berhenti dulu boleh, tapi jangan lama-lama berhentinya. Jalan-jalan, main-main atau nonton TV-nya jangan lama-lama, jangan sampai berbulan-bulan. Bahaya itu ya. Sebentar aja, cuma ya 1, 2, 3 jam gitu, habis itu kerjain lagi. Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini adalah kalimat yang paling powerful menurut saya. Kalimat yang biasa ucapkan oleh seorang bermental baja atau bermental tangguh adalah, saya masih punya banyak hal untuk disyukuri. Biasanya kalau orang lagi punya masalah itu, dia suka lupa kan. Dia fokusnya hanya pada masalah itu saja. Dia lupa bahwa dia punya hal lain yang patut disyukuri. Ya kan?
Iya betul, saya punya masalah. Tapi alhamdulillah saya punya upline yang hebat, yang mau mendengarkan curhatan saya, yang mau memberikan solusi kepada saya. Alhamdulillah saya punya pasangan yang selalu mensupport saya, ya kan. Alhamdulillah saya punya anak-anak yang manis-manis yang tidak pernah ngerepotin saya, ya kan. Alhamdulillah saya masih punya banyak sekali yang bisa disyukuri, ya. Jadi jangan jangan terpentok, jangan mentok ke hal-hal yang bikin kamu down aja. Jangan mentok pada masalah yang sedang kamu hadapi gitu, karena di luar itu semua ada banyak sekali hal yang patut disyukuri, ya iyalah, yang namanya Allah Tuhan kita itu kan nggak mungkin memberikan semuanya dengan tidak balance kan. Kalau Allah memberikan kesulitan pasti ada kemudahan setelah itu, ya kan. Bersama kesulitan ada kemudahan. Surat apa itu? Ayo coba cari di Quran ya. Oke, selanjutnya, nah ini dia yang penting juga adalah kalimat saya melepaskan, saya let it go, let it go, let it go, ya. Jadi masalah itu jangan dikekep teman-teman, jangan disimpan dalam hati, lepasin aja, let it go kalau kata Elsa, ya. Pengalaman yang sulit terkadang meninggalkan bekas di hati maupun di pikiran. Namun orang dengan mental baja tidak akan membiarkan perasaan dari sebuah pengalaman buruk terus-menerus mengikutinya. Iyalah ya. Oleh sebab itu dirinya punya keberanian untuk melepaskan perasaan negatif serta mengikhlaskan pengalaman buruk tersebut. Ya, tergantung dari seberat apa masalah yang kamu hadapi, tantangan yang kamu hadapi, you have to let it go. Ya, caranya gimana? Ya udah, yang tadi saya bilang, ya Allah, saya menerima keadaan seperti ini. Kamu terima dulu. Setelah itu, oke ya Allah, insya Allah saya akan melepaskan masalah ini dengan merencanakan hal-hal yang tadi kamu tulis, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah menerima. Terima dulu masalahnya seperti apa, setelah itu lepaskan dengan ikhlas, ya. Ya Allah, terima kasih saya mendapat masalah ini. Dengan demikian Allah, dirimu telah ingat padaku, ya kan, telah mengingatkan aku untuk selalu beribadah padamu, dan insya Allah dengan izinmu saya akan melepaskan masalah ini, ya. Caranya adalah, nah kamu bacain tuh, caranya adalah mulai sekarang saya akan banyak bersyukur, mulai sekarang saya akan bacain yang kamu tulis tadi, bacain semuanya. Saya akan lebih dekat lagi dengan downline saya. Misalnya, saya akan lebih banyak memberikan leadership kepada downline saya. Saya akan lebih banyak merekrut lagi. Ya, saya akan lebih dekat lagi dengan upline saya dan lain-lain. Ya, insya Allah semua masalah apapun itu, kalau dari hati kamu dan pikiran kamu sudah bermental baja, insya Allah masalah itu akan hilang dan akan digantikan dengan berkah yang luar biasa nikmat dari Tuhan kita. Oke, mohon maaf kali ini kita nggak lama-lama ya tok-toknya, tapi nggak apa-apa, kita sudahi saja dulu tok-tok kita hari ini. Kalau kamu punya usul atau punya unek-unek tentang yang mau kamu bicarakan pada saya, tulis aja di kolom komen, Mbak, misalnya bahas dong tentang ini gitu, saya lagi merasakan ini nih, bagaimana caranya gitu ya. Nggak apa-apa, tulis aja, nanti insya Allah saya akan riset dan akan upload untuk teman-teman semuanya. Baiklah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Nurina Tok Tok episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you for watching Nurina Tok Tok.